Halo anak-anak, jumpa lagi di channel Pak Guru Andikas, channel yang membuat kamu menjadi pintar. Nah, kalau kemarin kita mengenal macam-macam pecahan ada 4, sekarang kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan. Mengubah bentuk pecahan. Nah, dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, nanti kita akan rubah. Contoh, dari pecahan biasa ke campuran, dari pecahan biasa ke pecahan desimal, dari pecahan biasa ke persen, atau juga dari campuran ke biasa ke desimal, desimal ke campuran, desimal ke persen, dan sebaliknya. Nah, kita lihat ya seperti ini, dari persen ke biasa, dari campuran ke persen bisa, persen biasa bisa, campuran ke biasa pun juga bisa, desimal ke persen, desimal pecahan biasa pun juga. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Yuk kita coba satu-satu. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa. Yang pertama, dari pecahan biasa nanti akan kita rubah ke desimal, bisa juga ke persen. Nah, pecahan biasa contoh 2/4. Bagaimana jika kita rubah ke desimal? Nah, bagaimana ini? Yuk kita cari tahu cara pengerjaannya. Ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan kelipatan, menyebutnya kelipatan 10. Berarti nanti bisa kita per 10, apa per 100, apa per 1000. Itu cara yang pertama. Bagaimana caranya? 2/4 kira-kira bisa diubah ke per 10, 100, apa 1000 dengan cara mencari kelipatan 4. Berarti 4 kali 2 8, tidak mungkin kita ke 10. 4 kali 3, 4 kali 4, carilah 4 yang hasilnya 10, 100, atau 1000. Kira-kira berapa yang bisa masuk? Ayo, kalian harus hafal perkalian. Nah, di sini hasilnya adalah dijadikan per 100. Kok bisa per 100? 4 kali berapa dapat 100? Hasilnya kali 25. Kali 25. Kalau yang bawah dikali 25 biar jadi 100, yang atas juga kita kali 25 juga. 2 kali 25 berapa? Adalah 50. Ini masih bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana dirubah ke desimal? 50 per 100. Ingat, per 100 itu kalau kita rubah ke dalam desimal yang pakai koma, itu di belakang koma nanti ada 2 angka, 2 digit. Karena 100, nolnya 2. Nah, patokannya itu. Kalau 10 nanti belakang koma cuma 1 digit. Kalau 100 tadi berapa? 2 digit. Kalau per 1000 belakang koma 3 digit. Nah, itu. Nah,
Ini diambil dari mana? Dari pembilangnya 50. Berarti kita pindah ke sini. 5 dan 0. Nah, terus di depan ini harus kita kasih angka. Jangan sampai kalau di sini tidak ada angka, berarti kita isi dengan angka 0. Berarti 2/4 adalah 0,50 atau 0,5 pun juga boleh. Karena di belakang koma ini ada angka 0, 0, 0, 0 itu nilainya sama dengan 0,5. Tidak ada artinya. Berbeda dengan di depan ya, hati-hati. Jadi kamu tulis 0,5 boleh, 0,50 boleh, 0,500 pun juga boleh. Nilainya sama. Itu paham bukan? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Pak Guru lebih suka cara yang kedua karena lebih cepat. Kuncinya kamu harus hafal perkalian dan pembagian. 2/4 itu artinya 2 dibagi 4. Nah, sudah ketemu. 2/4. 2 dibagi 4. 2 dibagi 4. Bagaimana cara mengerjakan? 2 dibagi 4. Nah, seperti ini. 2 bagi 4 bisa tidak? Kamu punya pulpen 2, akan kamu berikan ke 4 temanmu. Pasti tidak bisa, bukan? 2 dibagi 4 itu tidak bisa. Biar bisa bagaimana? Belakang dikasih angka 0. Atas juga kasih angka 0, koma. Ingat, kalau tidak punya, belakang bisa kita bantu 0, atas kasih 0, koma. 4 kali berapa dapat 20? Hayo, atau yang mendekati atau yang pas? Jawabnya adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. Hasilnya sama. Matematika itu banyak caranya. Gunakan cara yang paling mudah menurutmu. Nah, boleh kalian menggunakan cara yang seperti atas, boleh kalian menggunakan cara yang kedua. Kalau cara yang pertama, ini kelemahannya adalah kadang kita kesulitan menemukan angka yang bukan kelipatan 10. Nah, ini. Itu susah. Kalau cara yang kedua lebih mudah, tinggal perkalian. Gitu, paham belum? Maaf, pembagian. Lalu kita rubah ke persen. Nah, di angkanya 2/4. 2/4 dijadikan persen. Persen tadi per berapa? Diingat, tadi ke rubah pecahan biasa sudah. Persen tadi adalah per 100. Berarti 2/4, 4 kali berapa? Yang jadi per 100. Nah, ini. Kalau persen ini biasanya angka-angka kelipatan 10, 100, dan 1000. Tadi kali berapa? 25. 2 kali 25 adalah 50. 50 per 100 itu adalah 50%. 50 per 100, 50%. 60% kalau kita rubah ke pecahan biasa, jadi berapa? Ayo. Iya, betul. 60 per 100. Kalau 75% ada berapa? Ayo. Berapa? Iya, 75 per 100. Persen per 100. Diingat-ingat, sangat mudah bukan? Nah, itu tadi mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan persen. Nah, lalu selanjutnya Pak Guru, kalau dari pecahan desimal dirubah ke pecahan biasa, bagaimana Pak Guru? Oke, angka contohnya tadi 0,5. 0,5. Kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, atas berapa, bawah berapa? Nah, 0,5 tadi jawabnya 2/4. Bagaimana caranya kita bisa menjawab 2/4 ini? Bagaimana caranya? Nah, ingat 0,5. Setelah koma berapa digit?
angka di belakang koma. Hanya ada satu digit, yaitu angka 5. Ingat satu digit tadi per berapa? Satu digit 10, 100 apa 10? Ini yang 10. Berarti per 10. Jangan 5 ya, di sini jangan 5. Tapi satu digitnya per 10. Nah, sedangkan atasnya ini yang 5. 5 ini atasnya. 5 per 10. Bagaimana bisa kita kok bisa menjadi 2 per 4? Ini bagaimana? Nah, sama nilainya. 5 per 10, kalau kita sederhanakan, itu berapa? Sama-sama dibagi berapa kemarin? Dengan cara mencari, kalau menyederhanakan, dengan cara mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Ingat, FPB harus dibagi dengan bilangan prima. 5 di sini, 10 di sini. Bagi berapa bilangan prima? Bilangan prima mulainya bukan dari angka 1 loh ya. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11. Nah, bilangan prima yang terkecil dulu karena ada bilangan genap. Berarti 2. 5, 10 bagi. Kenapa ini 5? Karena 5 bagi 2 tidak bisa. Kita tulis 5. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, selanjutnya bagi 3. 5 bagi 3 bisa enggak? Bagi 4 ingat, 4 bukan bilangan prima. Bagi 5. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Habis. Nah, kalau dua-duanya ini bisa dibagi dengan bilangan prima, kita lingkari. Berarti ini yang FPB-nya atau pembaginya. Bagi dengan bilangan angka 5. 5 bagi 5 adalah 1. 10 bagi 5 adalah 2. 5 per 10 sama dengan nilainya setengah. Loh, kok ini 2 per 4? Berarti salah dong, Pak. Yuk kita sederhanakan dulu coba dengan cara FPB. 2 dan 4. Ingat, bagi bilangan prima. Mulai angka 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Bisa semua? Bisa. Kita lingkari. Bagi berapa? Kalau 1 sudah kita habis, biarkan. Bagi 2. 1 bagi 2 tetap 1. 2 bagi 2, 1. Bisa lingkari atau tidak? Tidak, karena ini tidak bisa. 1 bagi 2 tidak bisa. Cuma ini yang bisa, berarti yang dibagi 2. 2 bagi 2 adalah 1 per 4 bagi 2 adalah 2. Oh, nilainya sama. Sama kan? Nah, berarti itu adalah pecahan sejenis setengah, 2 per 4, 5 per 10, 3 per 6. Kalau kamu sederhanakan, hasilnya pasti nanti menjadi setengah. Paham belum anak-anak? Nah, itu. Nah, untuk pecahan campuran ke biasa nanti ke desimal, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Dah, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and comment.